Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Dr. Richard Lee, Kembalilah kepada Yesus. Berita Dr. Richard Lee beberapa hari-hari ini meninggalkan Yesus sangatlah memprihatinkan. Mengapa? Sebab itu tidak merugikan orang lain, tetapi justru itu merugikan dirinya sendiri. Itu justru merugikan masa depan Dr. Richard Lee sendiri, terutama saat menghadapi kematian kelak. Memang setiap orang berhak menentukan keputusannya sendiri untuk percaya agama manapun, dan saya menghargai. Namun sebagai seorang pendeta Kristen, walaupun saya tidak mengenal Dr. Richard Lee secara langsung, dan saya bukanlah siapa-siapa, namun karena cinta saya kepada Yesus, maka saya memberikan ajakan bagi Dr. Richard Lee untuk kembali kepada Yesus yang mengasihi. Podcast ini bukan hanya spesifik saya tujukan kepada Dr. Richard Lee, namun juga bagi semua Anda yang telah meninggalkan Yesus, dan bagi Anda yang belum percaya Yesus. Ayo kembalilah kepada Yesus. Dan bagi Anda yang sudah percaya Yesus, sudah mengikut Yesus, jangan pernah goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pesan saya buat Dr. Richard Lee, karena saya mengasihi Yesus, kembalilah kepada Yesus. Bukalah hatimu bagi Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa hidupmu. Pertanyaannya, mengapa Dr. Richard Lee dan kita semua harus percaya kepada Yesus? Mengapa kita harus kembali kepada Yesus? Izinkan saya memberikan ada 4 alasannya. Alasan yang pertama, mengapa Dr. Richard Lee dan semua Anda yang telah meninggalkan Yesus dan Anda yang belum percaya Yesus, adalah karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa? Sebab Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta, Sang Penguasa surga, yang telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh, anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Itu kan gobloknya keterlaluan. Sebuah berita yang lagi viral mengenai seorang yang cukup dikenal, bahkan saya boleh sebut seorang yang cukup terkenal, bernama Dr. Lee. Nah, di dalam video ini saya hanya mau menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, saudara-saudara, yang saya mau ingatkan saudara bahwa kalau saudara berpikir, oh saya punya hak juga begitu ikut Dr. Lee, itu hak saudara. Tetapi saya mau ingatkan sebagai pemimpin Kristen, satu, saudara-saudara, menurut keyakinan kami bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus adalah jalan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya Yesus berarti selamat, tidak percaya Yesus berarti binasa. Nah, sekali lagi saya tidak akan utak-utik kehidupan Dr. Lee, tetapi saya mau ingatkan saudara, kalau saudara tinggalkan iman, berarti saudara tidak percaya Yesus. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara menjadi orang yang disebut sebagai orang murtad. Kalau saudara murtad, maka saudara binasa. Saudara tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi mati yang kekal. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang tinggalkan iman kepada, atau tinggalkan iman kepada Yesus? Satu, dikatakan begini, orang-orang ini disebut orang-orang yang pernah diterangi hati, pernah mengecap firman, orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, namun murtad lagi dalam ayat 6, dalam Ibrani 6 ayat 6, namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui.
Jadi saudara-saudara, kemungkinan untuk orang itu dibawa kembali sulit. Kenapa? Karena mungkin saja satu, dia sudah setia dengan iman yang baru. Tapi yang kedua dikatakan hingga mereka bertobat. Kecuali mereka bertobat ya. Mereka bertobat, mereka mau kembali pada Yesus. Saya percaya Yesus dengan begitu lapang dadanya dan tangannya terbuka untuk berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Kalau saudara meninggalkan Yesus, dengar, kalau saudara meninggalkan Yesus, pertama, saudara disebut sebagai murtad, orang murtad. Yang kedua, ketika saudara murtad, saudara sedang menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Dan yang ketiga, saudara ketika saudara meninggalkan iman dan meninggalkan percaya saudara pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sedang menghina Tuhanmu. Dan yang terakhir, kalau saudara tidak kembali pada jalan kebenaran dan hidup, yaitu pada Tuhan Yesus, maka jangan heran nanti ketika Tuhan datang kali kedua, saudara akan dibakar. Di dalam Ibrani pasal 6, saudara akan dihukum dalam api yang kekal. Karena itu saudara, jangan ambil keputusan sebelum saudara mengenal kebenaran. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada rumah Bapa, pada Bapa, kecuali melalui Yesus. Tetap setia, tetap ada di dalam Tuhan.